Romanus yang sudah hadir pada saat ini, kita semua hari ini bergembira karena kita merayakan hari ulang tahun PDPKK Lansia yang ke-26. Masih muda ya, ulang tahun ke-26. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih, karena rahmat, kebaikan, semuanya yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Sehingga hari ini kita semua ada di tempat ini, Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan memberikan waktu buat kita. Yang sakit sudah disembuhkan. Ada sahabat saya yang kesaksian dia pengen hadir hari ini, dia sembuh dan bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Baik, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan sebelum kita merayakan misa syukur kita yang akan dipersembahkan oleh Romo Romanus. Kita masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Kita masuk halamannya dengan puji-pujian. Mari kita memuji, kita muliakan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kita. Mari kita berdiri dengan penuh semangat, kita katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya, kita dengan penuh semangat, kita naikkan pujian kita ini untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes. Kita semua bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan memberkati kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Nya tidak berkesudahan. Baik, kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Kita mau sekali lagi dengan penuh semangat. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan. Silakan duduk Oma Opa, ibu-ibu semuanya. Terima kasih kita sudah memuji-muji dan bersyukur kepada Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan memulai perayaan Ekaristi. Kita juga akan mendengarkan beberapa intensi. Shalom. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, selamat datang di PD Lansia pada pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Intensi kita pada pagi ini adalah mengucap syukur atas ulang tahun 26 tahun PD Lansia. Dan biar semakin diberkati dan menjadi berkat untuk semua umat yang hadir. Dan semua tim pengurus melayani dengan penuh kasih Tuhan. Pagi ini kita akan merayakan misa syukur yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita siapkan hati kita akan memulai misa syukur. Terima kasih kita pada hari ini, kita naikkan pujian. Betapa Bapak, Engkau sungguh baik. Mari berdiri, silakan berdiri Bapak Ibu.
setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para saudara-saudara yang terkasih, selamat ulang tahun. Nah, yang ulang tahun sama bingung kan? Kita bersyukur untuk perjalanan kita bersama-sama di PDKK Lansia memasuki usia ulang tahun ke 260 tahun. Pokoknya dipanjang-panjangin aja lah. 26 tahun. Banyak segala hal yang baik yang sudah berarti untuk hati kita. Dan yang kedua, mohon maaf Romo Suto yang fotonya sudah terpampang dan sudah dilihat oleh seluruh jagat dunia. Bahkan Donald Trump juga sudah mau datang, tapi Romo Suto harus istirahat. Ya, maka mohon maaf beliau tidak bisa hadir, tetapi dia mengikuti secara online. Ini online nggak nih? Enggak ya? Online nggak? Hah? Oh, besok ya. Ya. Itu yang kita ungkapkan syukur dalam kebersamaan kita dan juga berdoa untuk keluarga-keluarga kita, apapun yang terjadi, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga anak-anak dan cucu-cucu kita semakin sayang sama kita. Kalau enggak, pulangkan saja mereka ke pangkuan Bapa di surga. Karena yang dibutuhkan kita adalah kasih sayang. Enggak mau berlebihan, tetapi sebenarnya disayang dan dicintai. Hanya itu. Tapi kalau seandainya kurang maksimal, maka kita harus menemukan kegembiraan dari yang lainnya. Kita bawa semuanya dalam rangka syukur dan sekaligus kita mari mohon pengampunan kepada Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Seperti telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap ku berjuang sampai akhir. berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap.
Kau dapati aku telah setia. Marilah berdoa. Tuhan, semoga pada saatnya Engkau mendapati kami tetap begitu banyak kesetiaan kepadamu. Walaupun kami tetap juga mempunyai kelemahan dan kerapuhan. Tuhan, memasuki perjalanan hidup yang begitu panjang, tak lain dan tak bukan, kami juga ingin menemukan kualitas kegembiraan. Walaupun tidak akan pernah juga sempurna. Ada kesulitan, ada kondisi sakit, ada juga derita, tetapi semuanya itu kerap kali juga harus kami alami. Bersyukurlah untuk perjalanan kebersamaan kami, bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya dalam doa, tetapi dalam kebersamaan satu dengan yang lainnya saling mencintai dan menghormati. Bersyukur 26 tahun PD, Kakak, Lansia, Santo Yakobus, Kau sertai. Semoga selalu memberikan kekuatan rohani bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitalah dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Di saat Tuhan berfirman, maka Ia akan menyembuhkan kita. Di saat Tuhan bersabda, maka kita semua diselamatkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku
percaya padamu. Kau berfirman sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya. Apakah yang telah dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah artinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia demi satu orang, berkatalah ia pada yang pertama, berapa besar hutangmu pada tuanku? Lalu jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa hutangmu? Lalu jawab orang itu, 100 pikul gandum. Tanya kepada orang, inilah surat hutangmu. Yang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menggambarkan ada 3 situasi dalam kehidupan kita. 3 situasi, tapi nanti kalau seandainya kurang silakan ditambah. Kalau lebih silakan dikurangin. Ya. Ada 3 situasi dalam hidup kita. Analisa saya ini juga bisa salah. Tetapi setidaknya menjadi sedikit bentuk permenungan. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kebanyakan dari kita yang hadir karena wajah-wajahnya kan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Situasi yang pertama adalah kita dalam keseharian itu
banyak sukacitanya, banyak gembiranya. Maka kalau tadi Hosana ku memuji Tuhan, nah itu benar-benar happy, benar-benar gembira. Situasi yang pertama, entah dalam diri saya atau dalam diri kita, itu banyak gembiranya. Apapun yang terjadi, yang pasti diserap itu ya gembira, sukacita. Walaupun gembira sempurna nggak mungkin ya. Atau minimal ada racikan kegembiraan yang selalu bisa kita dapat. Situasi pertama. Contohnya banyak. Misalnya ada ibu-ibu yang bilang, Romo, saya senang banget karena anak-anak saya itu walaupun saya tidak minta, walaupun mereka jauh, anak saya 3, 1 di Australia, 1 di Bangladesh, 1 di mana gitu ya, pokoknya di luar, tetapi selalu ingat kami gitu ya. Pengennya, si ibu mengatakan pengennya bisa ketemu, tapi karena jauh, setidaknya dalam seminggu itu bisa video call. Ya seminggu 4 kali, 3 kali. Jadi dia gembira walaupun terbatas. Ada yang juga mengatakan, ya saya bersyukur anak-anak saya sudah besar, kami punya cucu 4 dan kami selalu rindu untuk ketemu cucu dan selalu bisa dibawa ke rumah. Kemudian masih bisa ke gereja setiap hari Minggu diantar, kemudian masih diselipin di saku ini ada ya uang jajan lah, walaupun gak banyak, misalnya seperti itu. Atau ada yang mengatakan, ya saya bersyukur, selalu berkecukupan. Pokoknya di masa-masa usia yang kondisi seperti ini cukup, mau ya jalan masih bisa, kemudian juga ketemu dengan teman-teman masih bisa. Ada beberapa yang punya kebiasaan kumpul dengan teman-temannya kemudian main. Main apa ini? Ya nggak apa-apa. Dan mengatakan enggak kok Romo, pokoknya yang penting kami kumpul-kumpul aja gitu. Oh ya. Masih ada komunitas gitu ya. Kemudian kalau pagi hari di wilayah bukan lingkungan, senam. Ya walaupun kami kadang diledek sama yang muda-muda Romo. Udah ibu-ibu jangan terlalu banyak gerak. Nanti tulangnya keseleo loh gitu. Itu kadang menyinggung perasaan kami. Tapi yang penting di kelompok itu ketika sudah ada acara kemudian pulang banyak gembiranya. Banyak gembiranya. Itu yang pertama, situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah ya tetap menemukan kegembiraan tetapi kadang merasa capek ya. Kadang ya ada akurnya, kadang beliau mengatakan Romo kok susah sekali ya jadi orang sabar di rumah. Pengen gitu, sabar gitu, ketemu anak-anak. Walaupun terkadang hal-hal yang kecil aja yang seharusnya tidak diperkarakan, tetapi kadang saya itu kok sensitif ya. Padahal anak saya nggak nyinggung saya, tapi terkadang anak saya juga omongannya kok nyakitin gitu. Tapi masih bisa dikontrol, masih bisa dihadapin. Kadang ngeluh, tetapi juga bisa gembira. Kadang juga capek, tapi bisa menikmati. Nah itu situasi kedua, masih balance. Nah situasi yang ketiga adalah yang berat. Ya, murung terus, capek terus, ngeluh terus, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar pokoknya lelah gitu. Dan bahkan kalau tidak hati-hati, hidupnya itu berkurang. Bukan karena usia, tetapi karena kondisi hati. Kondisi hati yang kerap kali juga tidak menentu. 3 situasi ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bisa mengatakan Romo masih kurang loh itu. Masih ada situasi ini, masih ada situasi yang begini, boleh ditambah.
Atau ada yang mengatakan, wah itu kebanyakan Romo. Situasi itu hanya ada dua, gembira, sedih. Kalau gembira ya kondisinya bagaimana, kalau sedih udah gitu aja. Ya silakan untuk diteliti dan sekaligus bisa diberi masukan. Tetapi dari semuanya itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jalanan kehidupan kita laksana seperti mic saya ini ya, kadang hidup, kadang enggak. Ya udah makanya gini. Kadang itu kita punya semangat, kadang juga loyo gitu. Mungkin sebagian besar dari kita itu pada situasi kedua levelnya, masih bisa balance. Maka ada pertemuan, perjumpaan PD itu menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan. Dan situasi yang ketiga itu yang lampu merah ya. Bagi saya itu lampu merah itu kalau seandainya dalam keseharian kita masuk pada situasi yang ketiga terus menerus. Nggak sabar, mudah emosi, kemudian gampang marah, kemudian hati jadi nggak tenang. Kalau seandainya susah tidur sih ya, kadang wajar juga sih ya. Eyang Suto itu termasuk orang yang nggak gampang ngeluh, tetapi nggak bisa tidur katanya. Romo Suto mengatakan, aku kok susah tidur ya. Terus saya bilang, Eyang, bukannya kalau seandainya sudah beranjak usia tidurnya pendek ya? Saya nggak tahu. Ada orang mengatakan porsi tidurnya itu jadi pendek. Itu nggak selalu benar juga. Saya ketemu dengan beberapa orang, enggak Romo, saya kalau tidur malah lebih panjang. Oh bayi dong saya bilang. Bayi itu kan porsi tidurnya lebih panjang. Lalu Romo Suto bilang, oh iya, berarti saya ini bayi tua ya Romo. Iya, ya. Ternyata beliau baru sadar bahwa bayi tua. Tetapi nggak pernah mengeluh yang berlebihan itu tidak sejauh saya tangkap. Maka hati-hati untuk saya juga. Saya menyampaikan renungan ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tetapi untuk diri saya juga. Dibeli rambu-rambu. Apakah situasi pertama, atau situasi kedua, atau situasi ketiga. Dan kita harus menghadapi itu. Harus bisa menghadapi situasi-situasi dalam keseharian kita. Saya tidak mengatakan bagaimana caranya, tetapi Paulus kepada jemaat di Filipi itu mengingatkan kepada kita semua. Ini Paulus yang mengatakan ya hati-hati. Jangan sampai Tuhanmu itu perut. Nangkep gak ya? Tuhannya adalah perut. Jadi boleh makan, tetapi makan yang berlebihan itu seharusnya sudah bisa terkontrol. Lalu ada yang bilang, Romo, teori. Romo kan berat badannya lihat tuh. Nah, hati-hati. Bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, ya boleh terkait dengan makanan, tetapi tetap harus diatur. Maka Paulus mengatakan hati-hati jangan pesta pora, jangan ya mabuk-mabukan, jangan seenaknya sendiri, makan boleh, tetapi segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik. Doa yang berlebihan juga tidak baik. Ya. Maka kalau seandainya kita Hosana ku memuji Tuhan, itu di rumah juga harus ada. Hosana ku memuji. Nah itu juga di rumah, waduh harus sabar ya. Aduh ngomong harus hati-hati ya. Jangan sampai nyakitin. Jadi hosananya itu terejawantahkan dalam keseharian. Walaupun mohon maaf terbatas. Saya itu kerap kali ditegur Tuhan. Romanus, kamu jangan sombong ya. Kamu jangan merasa sok kuat. Kamu merasa bahwa bisa kemana-mana. Nanti pada saatnya ketika di usia panjang Tuhan beri, fisik tetap akan berjumpa ya dengan yang namanya kelemahan.
Tetapi kelemahan fisik bukan berarti melemahkan hati dan batin kita. Itu ya, Vin? Kapan kamu nikahnya? Kita masih gagah perkasa, kamu bisa kemana-mana, naik mobil, naik motor. Syukur. Nanti pada saatnya ketika diberi usia panjang, fisik tidak bisa menipu. Pasti punya kelemahan. Tetapi semoga fisik yang semakin renta tidak melemahkan jiwa dan batin kita. Itu. Maka hati-hati, jangan sampai Tuhan kita adalah perut. Kemudian, jangan sampai pikiran kita semata-mata tertuju kepada perkara-perkara yang duniawi semata. Tetap butuh rezeki, tetap butuh uang, tetap butuh teman, tetap butuh hal-hal yang duniawi, tetapi jangan sampai malah itu terjebak. Sehingga gampang ngutang. Pakai online, apa tuh namanya? Ojol ya. Ya. Pinjol. Ya enggak sih. Kalau wajah-wajah di sini sih wajah-wajah. Suci-suci lah ya. Jangan sampai terjebak pada hal-hal yang duniawi. Juga untuk kami para imam. Tetap harus introspeksi. Sebaik-baiknya kita, ada orang yang juga nggak suka dengan kita. Sejelek-jeleknya kita, ada orang yang pasti bisa melihat kebaikan kita. Maka jangan selalu, saya juga melatih diri saya, jangan selalu merasa sempurna. Pasti Bapak Ibu, mungkin dari antara kita ini, orang saya itu pernah ngajar gitu ya di daerah Ciledug. Saya ceritakan juga itu. Lalu ketika saya ngajar di depan, selesai kurang lebih jam 7 sampai jam 9. Setelah selesai itu ada bapak-bapak datang bisik-bisik kepada Romo, mohon maaf ya Romo. Maaf banget, tapi saya harus jujur Romo. Maaf banget. Maaf apa sih ini, belum ngomong udah maaf. Romo maaf ya, Romo jangan tersinggung ya. Iya Pak gitu. Padahal saya udah 2 jam ngomong gitu ya. Romo, pas Romo masuk tuh ya, saya itu udah sebel aja ngeliat muka Romo. Saya ngomong di sini bisa ketawa saya. Tapi pada saat itu loh, apa salah gua ya? Kok bisa ya Pak? Iya Romo nggak tahu, sebel aja. Karena saya mengingatkan ada satu orang yang mirip wajahnya kayak Romo ini, yang bikin saya sebel gitu. Maka saya 2 jam itu nggak konsentrasi, jengkel aja sama Romo. Kita nggak berbuat sesuatu yang keliru. Untuk introspeksi saya bahwa sebaik-baiknya kita tetap ada orang yang juga yang nggak suka, yang nggak usah gampang kecewa, jalanin aja. Tetapi sejelek-jeleknya kita pasti ada yang bela kita kok. Ya, ada yang bisa melihat kebaikan kita, pasti ada. Nah, itulah posisi yang kedua ya, kita harus seimbang, balance. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tadi, kenapa kok bendahara itu padahal sudah berbuat sesuatu yang seperti itu, tetapi kok dipuji ya. Dan satu kata itu muncul 2 kali, dipuji karena cerdik, dipuji karena cerdik, dipuji karena cerdik. Karena dia punya perkara, tetapi dia tidak mutung, oke dia salah, tapi dia cari solusi gitu loh. Ini perkara duniawi saja dia cari cara supaya ya nggak nganggur, tetap bisa dapat rezeki, tetap bisa diterima orang, walaupun dia dipecat. Perkara duniawi cari solusi, apalagi perkara surgawi pasti kita akan lebih cari. Hal-hal yang duniawi saja kita cari kok solusinya bagaimana. Nah Tuhan bilang apalagi kamu perkara surgawi pasti akan kita cari. Maka selamat ulang tahun 26 tahun
perjalanan kebersamaan kita bercampur ada hal-hal yang duniawi yang tetap kita syukuri, kebersamaan, saling menghormati dan lain sebagainya, dan juga hal-hal yang surgawi. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Ekaristi ini dengan melanjutkan memanjatkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Paus, para kardinal, para uskup, romo, frater, bruder, suster, dan pewarta di seluruh gereja Katolik. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kesetiaan dalam karya pelayanannya. Khususnya kami berdoa juga untuk Romo Sutopanitro PR dan Romo Romanus Heri PR. Tuhan memberkati dengan rahmat kesehatan dan dikasihi seluruh umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, diberkati Tuhan dengan kerukunan, kedamaian, keamanan, dan perekonomian yang stabil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat yang hadir, agar diberikan kesehatan dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadi terang untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, agar iman mereka semakin dikuatkan, sukses dalam studi, karir, pekerjaan, dan diberkati dalam pergaulan yang baik, serta jodoh yang seiman diberikan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk para pengurus PDPKK Santo Yakubus, agar dapat terus melayani dengan penuh kasih Kristus, rendah hati, setia, dan kompak, sehingga jadi berkat untuk semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana letusan gunung berapi Lewotobi di NTT, agar mereka diberi kekuatan, ketabahan, dan pertolongan jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia, khususnya jalur Gaza. Semoga Tuhan memberi perdamaian di muka bumi ini dan tidak ada peperangan sehingga tidak ada kekerasan lagi di muka bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami ungkapkan, kami haturkan. Dan juga dalam hati kami, Kau pasti mendengarkan dan memberikan yang sungguh terbaik demi Kristus Tuhan dan penghamba kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Baiklah, kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita. Dengan sukacita ku berikan padamu, terimalah persembahan sebagai rasa syukurku atas pertolongan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu.
berkat yang Kau berikan tak pernah berhenti. Ku berikan padamu, terimalah persembahan sebagai rasa syukurku atas kebaikan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu, berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti, atas kebaikan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu, berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Para saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, kami selalu rindu menemukan kebijaksanaan di dalam hidup kami, sabar dalam menjalani hari-hari, dan tetap bisa menemukan racikan kegembiraan setiap hari. Walaupun dengan banyak tantangan, kami juga rindu mengalami kesehatan. Maka ya Tuhan, jagailah kami. Kami percaya akan segala campur tangan-Mu di saat kami menyatukan hidup kami dengan persembahan yang Kau sucikan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia memperbaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapuskan dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka pintu surga bagi kami. Maka dari itu bersama dengan orang kudus dan para malaikat-Mu, kami melambungkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia mengkuduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucapkan syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau hantar melalui penderitaan dan kematiannya pada kayu salib, menuju kemuliaan kebangkitan, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala yang penuh berkat ini. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh-Mu. Perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, beserta para uskup yang lain, bersama para imam, diakon, serta segenap umat-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dunia, orang tua kami, istri atau suami kami, anak-anak kami dan sahabat-sahabat kami, teman sepelayanan, dan dimanapun mereka berada yang pernah hidup bersama dengan kami, yang sudah kembali berpulang. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dan bagi kami semua yang sedang berziarah di dunia ini, yang pasti pada saatnya akan berakhir, perkenankanlah kami kelak bersatu dengan Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia dan sederhana, para rasul dan para martir, santo dan santa pelindung kami, yang selalu menghantar kami untuk memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu,
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus kepada keluarga dan saudari-saudara kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan hadir dalam santapan rohani kita, tubuh dan darahnya. Berbahagialah kita yang diundang di dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Setiamu dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Karamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Ku tinggikan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Pada waktunya, akhirnya segala sesuatu kuanggap sampah, dan Kristuslah yang paling utama. Marilah berdoa. Tuhan, jikalau sampai hari ini dan harapan kami seterusnya, kami masih dalam keadaan kesehatan yang baik, kami masih bisa pergi kemana-mana, fisik dan batin kami masih sangat baik, dan juga Kau jagai hidup keluarga kami, masih banyak kerukunan dan saling menghormati. Kami berterima kasih dan bersyukur karena berkat usaha dan jerih payah kami, di sana pasti ada campur tangan-Mu. Tetapi jikalau ya Tuhan, kami sedang menghadapi perkara dan persoalan yang tidak mudah, ketidakharmonisan dalam keluarga, kami rindu dalam kerukunan, namun kerap kali yang ada hanya saling menyalahkan. Pada masa lalu begitu besar cinta, tetapi entah kenapa di saat-saat sekarang mengalami kesurutan cinta dalam keluarga. Tuhan, tak jarang kami bisa merasa lelah, tetapi kuatkanlah kami selalu, agar kami menyandarkan semuanya padamu, karena kami kerap kali menemukan banyak hal-hal perkara dalam kehidupan kami yang memang tidak bisa kami selesaikan, dan itu adalah kewenangan-Mu. Maka Bapa yang Maha Baik, jikalau kami juga rindu ingin jalan kemana agar fisik kami juga bisa dalam keadaan yang baik, kami bersyukur itu. Tetapi jikalau kami hanya bisa berada di tempat tertentu, semoga hati kami tidak akan pernah sirna. Kuatkan dan juga tambahkan iman kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ada pengumuman? Ada. Bapak Ibu silakan duduk sebentar.
Tuti. Pengumuman. Door prize, door prize. Shalom. Selamat siang Romo, terima kasih kami ucapkan untuk Romo Romanus yang sudah membawakan misa pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih yang hadir di dalam misa ini. Terima kasih semuanya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Yulia Anas dan juga keyboardis oleh Bu Kinta dan multimedia dengan Bu Uni. Dan juga kepada penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, rektor, prodiakon, Tuhan memberkati pelayanannya pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi yang telah menyumbang konsumsi pada hari ini. Ada beberapa pengumuman. PD Lansia di bulan depan hari Jumat pada tanggal 13 Desember dengan tema kebencian harus berakhir bersama Ibu Novianti Basri. Dan kedua, PD pagi pada hari Selasa tanggal 12 November jam 10 di gedung gereja KTG yang lama, gereja KTG yang lama, dengan tema kebodohan, pemujaan berhala dan pendukunan yang dibawa oleh Ibu M. Nijun. Ketiga, PD malam pada hari Kamis tanggal 14 November jam 19.30 di gereja lama di KTG dengan tema karunia bernubuat bersama dengan Ibu Lani Pola. Kepada Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat. Kami akan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Selamat datang. Bagi umat yang ingin didoakan secara pribadi dapat menghubungi tim
pengurus PDKK. Dan bagi umat yang merasa terberkati dan mau berbagi konsumsi yang akan dibagikan ke umat PD dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vaniyo. Demikianlah pengumuman kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan di PD Lansia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan lanjutkan dengan Tuti, doa penutup dulu. Tapi ada tambahan pengumuman. Tambahan. Setelah kita selesai misa, syukur dengan Romo Romanus, kita akan ada acara makan bersama sebagai ucapan syukur kita di hari ulang tahun yang ke-26 PD PKK Lansia Santo Yakobus. Ya, jadi Ibu Bapak setelah misa selesai nanti kita sama-sama santap siang bersama. silakan Romo. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami para Romo juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus juga untuk pengurus dari PD, secara khusus lansia yang sudah bertekun bersama-sama, saling bekerja sama, saling menghormati, membangun kekompakan, bahwa di sana sini juga pasti ada kekurangan, sesuatu yang wajar. Yang penting kita bisa saling melayani dan berbagi kegembiraan. Maka terima kasih untuk semua yang hadir juga dalam liturgi kita, juga secara khusus untuk Bapak-Bapak Prodiakon yang melayani kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Percayalah berkat Tuhan selalu menemani dalam kehidupan kita. Sekali lagi akan kesehatan yang baik, kelancaran rezeki, menjaga hati kita dalam kesabaran, kelemah lembutan, dan tetap bisa menemukan damai di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Syukur 26 tahun PD PKK Lansia Santo Yakobus siang hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita selalu berbagi kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, bagi kuenya. Selamat ulang tahun PD Lansia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sekarang mau foto dulu deh. Romo Romanus. Romo Romanus jangan lari. Tetap di. Iya, belum. Nah, sekarang foto pengurus